Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Katikasari, mahasiswi Sosiologi Angkatan 2019. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang seni mencintai dari Erich Fromm. Cinta menurut Fromm adalah seni. Oleh karena itu, untuk menguasai seni mencintai, kita harus belajar tentang cinta atau mencintai. Namun pada masyarakat ini menganggap bahwa mencintai tidak perlu dipelajari. Banyak orang yang meyakini bahwa cinta hanya permasalahan tentang mencintai dan bukan mencintai. Banyak orang yang menganggap bahwa mencintai hanyalah persoalan tentang mencari objek yang tepat dan menarik untuk dimiliki. Anggapan bahwa cinta tidak perlu dipelajari juga disebabkan oleh kekeliruan antara pengalaman awal tentang jatuh cinta dengan keadaan permanen mencintai. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan aksi berupa wawancara dengan rekan saya tentang konsep mencintai. Oke, sebelumnya terima kasih sudah bersedia jadi informan aku buat video aksi untuk memenuhi mata kuliah teori-teori kritis. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Animita Firda Amalia, saya dari Sidoarjo. Usia saya 20 tahun. Kesibukan, kuliah, kerja. Saya kuliah semester 4. Oke, langsung masuk ke pertanyaan ya. Iya. Menurut kamu itu cinta itu gimana sih? Sesuatu yang sejauh ini banyak orang konsepnya masih salah kalau menurut saya. Emang? Boleh saya jelaskan lebih lanjut ya Kak ya? Oke, konsep cinta menurut kamu itu gimana? Kalau selama ini kan orang-orang melihatnya sebagai sesuatu yang sangat sempurna gitu ya. Tapi menurut saya cinta itu digambarkan semakin kamu tahu orangnya itu semakin kamu jatuh hati pada mereka gitu. Tapi saya tidak melihatnya seperti itu. Cinta itu adalah sesuatu yang sangat passionate, sangat bergairah ketika kamu tidak punya hal untuk kamu benci tentang orang tersebut. Berarti kamu harus tidak kenal dulu sama orang tersebut. Orang itu bisa jadi apapun yang kalian inginkan. Tapi ketika kamu semakin kenal dengan orang tersebut, kamu semakin menemukan hal-hal yang bisa kamu benci dari orang itu. Jadi cinta adalah ketika kamu menemukan orang yang bisa kamu toleransi untuk menghabiskan waktu selama seluruh hidupmu ke depannya nanti. Seperti itu. Oke. Terus menurut kamu cinta itu perlu dipelajari nggak sih? Perlu dipelajari. Kenapa? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya gitu ya. Ketika kamu sudah tahu seseorang sangat lama, keburukan mereka seperti apa, kebaikan mereka seperti apa, kamu sudah menemukan hal yang tidak kamu sukai dari orang yang pertama kali kamu lihat itu sangat kamu cintai gitu ya, dengan butanya gitu. Berarti kan untuk bisa menerima itu semua dan untuk bisa hidup dengan itu secara berdampingan kan kayak butuh waktu, butuh untuk dipelajari gitu kan ya. Untuk bersabar menghadapinya, untuk tidak menyesal, untuk menyadari bahwa ini yang terbaik yang bisa saya dapatkan di hidup saya. Kalau misalnya saya sama orang lain bisa jadi lebih buruk dari ini. Seperti itu. Terus nih, kan kebanyakan orang itu menganggap bahwa persoalan cinta itu yang penting itu dicintai. Nah, menurut kamu nih, bagi kamu dicintai atau mencintai? Mencintai. Iya. Mencintai diharapkan untuk dicintai.
Pokoknya mencintai dulu. Tanggung jawab kita. Tapi kalau dicintai kan berarti kita ada tanggung jawab terhadap perasaan orang lain, karena itu orang lain yang mencintai kita. Jadi lebih banyak tanggung jawab, lebih berasa senang ketika mencintai. Mencintainya nggak harus pada lawan jenis ya kan, ada saudara, orang tua, sama. Lebih apa ya? Lebih kecil kemungkinan untuk menyakiti orang lain. Kalau mencintai kan berarti kita kan yang merasakan, kita yang punya kendali tersebut. Kalau kita memutuskan, oh orang itu nggak mau sama saya sebagai pihak yang mencintai bisa berhenti. Tapi kalau misalnya orang lain yang mencintai kita atau kita dicintai oleh orang lain, berarti kan ada ekspektasi tertentu dari orang lain terhadap kita, dan ada perasaan dari orang lain yang kita harus pertanggungjawabkan lah istilahnya. Jadi ada beban. Oke, mungkin dari pengalaman ya, sedikit pengalaman, mungkin nggak harus ke lawan jenis, bisa cinta itu bisa ke apa aja, ada banyak opsi cinta nih. Berdasarkan pengalaman ya, ketika suka atau menyayangi seseorang, yang kamu rasakan itu berada pada tahap masih jatuh cinta, falling in love, atau memang benar-benar dalam keadaan permanen dalam cinta, standing in love. Berdasarkan pengalaman, ada yang sudah permanen, ada yang masih falling in love, karena kita selalu bertemu sama orang-orang baru. Oke. Terus nih, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pernah merasa sendiri, terpisah atau terasing? Sering. Ketika merasa seperti itu, biasanya apa yang kamu lakukan untuk bebas dari keterpisahan tersebut? Untuk bebas sepenuhnya gitu kan berarti untuk tidak merasakan hal itu lagi selamanya atau dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Jadi agak kurang memungkinkan. Saya punya film, lagu, dan buku-buku yang saya sebut sebagai comfort, karena saya biasanya larinya ke sana. Kalau saya lagi butuh sesuatu untuk tertawa, saya tahu apa film, buku, dan musik yang saya bisa pakai. Kalau saya mau menangis, saya juga tahu apa yang harus saya pakai. Karena kalau lari ke orang lain itu ada terlalu banyak kemungkinan yang beresiko. Kayak orangnya bisa aja mendengarkan curhat kita atau menenangkan kita atas dasar formalitas, jadi tidak tulus, atau mungkin respon yang kita ekspektasikan terhadap orang tersebut tidak sesuai dengan yang diekspektasikan, jadi akhirnya kecewa dan malah tambah sedih. Oke, sedikit berbagi informasi sedikit ya, karena aku juga sedang belajar seni mencintai dari Eric Fromm. Memang untuk terpisah itu sebenarnya kan kita membutuhkan orang lain ya, tapi memang untuk mengatasi keterpisahan tersebut kita bisa belajar untuk mencintai, karena dari mencintai itu kita bisa merasakan kesenangan, kegembiraan, kekuatan kita, kemakmuran kita itu dengan mencintai. Tapi memang kadang dalam hal-hal yang seperti kamu sebutkan tadi, kayak dari musik, itu sifatnya nggak permanen, iya kan? Rasa terpisah itu bakal balik lagi. Tapi ketika pas kamu menemukan, kamu mencintai suatu hal, kamu mencintai seorang, kamu nggak ngerasa terpisah karena kamu mencintai, kamu memberi, kamu merasakan kesenangan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Cinta diri itu menurut kamu gimana? Cinta pada diri sendiri. Ketika saya bisa memaafkan diri saya sendiri dan nggak mengasihani sih, lebih ke menerima bahwa saya itu seperti ini, tidak seperti yang orang lain atau bahkan diri saya sendiri harapkan. Tidak menganggap cinta diri itu egoistik kan? Enggak. Oke.
memang cinta diri itu perlu. Sebelum kita mencintai orang lain, hendaknya kita mencintai diri kita sendiri dulu. Kita nggak bisa cinta ke orang lain atau apapun sebelum kita benar-benar cinta ke diri kita sendiri. Ya apa enggak? Iya. Lanjut ya. Ya. Cinta ini nih, ada cinta keibuan. Cinta ibu itu kan tanpa syarat ya, tanpa kita minta. Ibu itu udah pasti ngasih kita kasih sayang, cinta sepenuhnya sama kita. Kita nggak ngelakuin apapun, bahkan pas kita bayi, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak ngelakuin apapun, ibu kita udah cinta ke kita tanpa syarat. Nah, mungkin nggak sih kita dapat cinta keibuan itu dari orang lain? Bisa, tapi kayak misalnya orang tua adopsi, ibu-ibu yang adopsi anak itu kan pasti meskipun itu bukan ibu asli, mereka nggak melahirkan secara langsung gitu ya, cuman karena mereka melihat anak tersebut atau orang lain tersebut adalah sebagai seorang anak bagi mereka atau seseorang yang pantas mereka cintai tanpa syarat, kan berarti bisa kan ya, seharusnya Bisa. Pasti yang benar tulus ya. Oke, menurut kamu cinta yang dewasa itu kayak gimana sih? Kayak ada kata-kata, aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu, aku dicintai kan aku mencintai. Cinta dewasa menurut kamu tuh dari kalimat ini ya, aku mencintai karena aku membutuhkan, aku membutuhkan karena aku mencintai. Cinta dewasa dari dua kalimat itu menurutmu yang mana? yang pertama Aku mencintai karena aku membutuhkanmu. iya. Kalau dari cinta keibuan tadi, itu cinta yang dewasa itu aku membutuhkan karena aku mencintai. Tapi untuk menemukan orang yang bisa setulus itu nggak sulit ya. Iya. Emang cinta yang dewasa itu kayak gitu tadi. Apa kita dicintai karena kita mencintai, karena kita mencintai itu kita dapat seseorang yang benar-benar mencintai kita juga. Itu pun juga aku memutuskan kita butuh karena kita cinta mereka. Tapi agak bahaya nggak sih kalau kayak gitu? Kenapa? Rasanya, entah kenapa tuh rasanya kayak kehilangan kontrol. Karena ketika kamu mencintai seseorang, karena kamu membutuhkan karena kamu mencintai orang tersebut gitu kan. Rasanya kayak kamu secara permanen terikat. Tapi kalau kamu cinta dan kamu sangat-sangat dependen terhadap orang tersebut. Seram. Tapi kalau kamu cinta, aku cinta karena butuh, itu kamu nggak benar-benar memberi atau nggak benar-benar mencintai karena kamu masih mengharapkan kebutuhan yang kamu inginkan. Oke, lanjut ya. Lanjut atau masih? Lanjut aja nggak apa-apa. Terakhir nih ya, menurut kamu, apakah dalam menjalani hubungan cinta, ini sekali lagi nggak harus jenis ya, cinta kan ada banyak tuh. Dalam menjalani hubungan cinta atau kasih sayang itu perlu adanya timbal balik nggak sih? Kayak aku memberi sebanyak aku memberi sebanyak kau beri. Kurang jelas pertanyaannya. Alangkah baiknya kalau misalnya ada timbal balik. Kayaknya harus itu enggak. Karena ada cinta yang tulus kan? Ada lah. Dari ibu misalnya. Tapi alangkah baiknya
bukankah lebih indah lagi, bukankah lebih baik lagi kalau misalnya ada timbal balik? Atau saling berusaha untuk memberikan sesuatu ke satu sama lain. Kalau misalnya mencintai seseorang terus orang lain juga mencintai kita, kalau misalnya konsep cinta adalah memberikan, kan berarti kalau dua pihak saling mencintai, saling memberikan. Itu kalau berlaku dua pihak saling mencintai. Kadang juga timbal balik ini yang diartikan aku memberi sebanyak yang kau beri itu ungkapkan etis atau yang lazim untuk masyarakat kapitalis, ya nggak sih? Bisa kalau harus sama banyak, kalau hitungan sama banyaknya itu dari kuantitas itu nggak tulus kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya dari this is my everything, maksudnya ini ya semaksimal mungkin yang bisa saya berikan. Kalau misalnya yang satu bisa memberikan misalkan satu buah apel, terus yang satu lagi maksimalnya mereka hanya separuh apel, tapi mereka sama-sama maksimal, kan berarti sudah bagus. Jadi intinya apa nih, perlu timbal balik atau nggak harus? Nggak harus, cuman alangkah baiknya kalau ada timbal baliknya. Oke, makasih udah jawab beberapa pertanyaan. Semoga sedikit pengetahuan yang aku sharing tadi bisa bermanfaat. Mencintai merupakan pengalaman pribadi yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang dan untuk dirinya. Pada kenyataannya, hampir semua orang pernah merasakan pengalaman ini dalam cara yang masih mentah, setidaknya sebagai anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Penerapan seni apapun seperti seni pertukangan, pengobatan, menuntut syarat-syarat umum. Begitu juga dengan seni mencintai. Pertama, penerapan seni mensyaratkan disiplin. Seseorang tidak akan mahir dalam melakukan apapun jika tidak menjalankannya dengan kedisiplinan. Menjalankan sesuatu jika hanya dilakukan ketika sedang dalam mood yang bagus mungkin hanya akan sekedar menjadi hobi yang menyenangkan, tetapi tidak akan pernah mahir dalam seni tersebut. Konsentrasi adalah kondisi yang diperlukan untuk menguasai suatu seni. Tanpa konsentrasi, kita tidak akan pernah fokus untuk mempelajari suatu seni dan tidak akan pernah bisa mahir dalam suatu seni tersebut. Faktor ketiga yang dibutuhkan adalah kesabaran. Siapapun yang pernah mencoba untuk mempelajari atau menguasai seni tahu bahwa kesabaran adalah hal yang penting jika ingin mencapai apapun. Jika kita mengejar hasil yang cepat, kita tidak akan pernah belajar seni. Bagi manusia modern, kesabaran sama sulitnya untuk diterapkan seperti disiplin dan konsentrasi. Pada akhirnya, syarat mempelajari seni apapun, baik itu seni mencintai atau seni lainnya, adalah menjadikan penguasaan seni sebagai perhatian utama. Jika seni tersebut tidak dianggap penting atau bukan sebagai perhatian utama, si pembelajar tidak akan pernah merasa bahwa seni tersebut perlu untuk dipelajari. Dia akan tetap jadi pemuja yang baik, namun tidak akan pernah menjadi ahli dalam seni tersebut. Menjadikan seni sebagai perhatian utama merupakan syarat penting bagi seni mencintai seperti halnya seni yang lain. Saat ini relasi-relasi yang dijalankan sebisa mungkin menerapkan prinsip timbal balik. Timbal balik artinya tidak curang dan tidak menipu dalam pertukaran komoditi dan dalam bentuk perasaan. Timbal balik dimaknai dengan aku memberi sebanyak yang kau beri. Ialah ungkapan yang lazim diungkapkan pada masyarakat kapitalis, baik pada barang-barang materi dan juga cinta. Prinsip kapitalisme ini tidak sejalan dengan prinsip cinta. Manusia diubah layaknya mesin, teralienasi dan kehilangan eksistensinya. Cinta hanya dijadikan sebagai komoditas yang diperjualbelikan dan dieksploitasi. Agar manusia mampu mencintai, ia harus ditempatkan di tempatnya yang utama. Mesin ekonomi yang harus melayaninya, bukan ia yang melayani mesin. Manusia harus bisa berbagi pengalaman, berbagi
pekerjaan daripada hanya untuk berbagi atau mencari keuntungan semata. Masyarakat harusnya diorganisir sedemikian rupa sampai kodrat sosial dan penyayang manusia tidak terpisah dari eksistensi sosialnya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.